Haleluya. Puji Tuhan, anak sekalian. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan Allahku, atas semua rahmat, atas semua kasih-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allahku, Kau berkati kami, keluarga besar Sekolah Penuh. Saat ini kami kembali akan membaca firman-Mu yang kudus. Berkati, urapi kami, agar kami dapat membaca dengan benar, mendengarkan dengan saksama, dan menyimpannya dalam lubuk hati kami, sehingga firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami, membawa kehidupan kami lebih lagi sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau urapi aku hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Segala hal-hal yang mengganggu ketika firman-Mu disampaikan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman. Amin. Puji Tuhan, anak sekalian. Apa kabar anak? Sehat ya? Puji Tuhan. Sekalipun kita tidak saling memandang, tidak dalam satu ruangan, kita di ruangan yang berbeda, saya percaya kita satu dalam iman, satu dalam roh. Kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan tentang buah roh kesabaran. Anakku sekalian, seperti beberapa hari yang lalu kita dengarkan tentang kesabaran. Kesabaran merupakan pribadi Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan itu penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih setianya. Itu Mazmur 103 ayat 8 dan Mazmur 145 ayat 8, itu sama ya. Kemudian kesabaran juga merupakan kelakuan atau perbuatan ya. Kesabaran itu merupakan perbuatan praktek dari kasih. Kita sabar kepada orang lain itu praktek kasih, seperti diungkapkan dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam pengertian kasih yang pertama, kasih itu sabar. Berarti kalau kita mempraktekkan kesabaran, berarti kita melakukan kasih. Kasih tidak lengkap. Kasih tidak akan terbukti kalau kita tidak sabar kepada sesama kita. Dan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini ayat pasti anak hafal ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Jadi kalau kita
mempraktekkan hidup dengan sabar, bahkan menjadi penyabar, itu kita membuktikan hidup kita ini dipimpin oleh Roh. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mampu menerapkan sabar dalam jiwa kita. Ini perlu kita pahami, anak-anak, bahwa hidup kita dalam kita bersosialisasi dengan orang lain, ketemu dengan orang lain, ketemu dengan banyak orang, sifatnya, karakternya berbeda-beda. Ada karakter-karakter yang mungkin tidak menyenangkan kita. Kita harus menerima dia apa adanya. Digunakan sabar. Nah, aku, kita akan buka dalam Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Perlu kita perhatikan bahwa sabar atau kesabaran itu sebagai tanda orang yang dapat menguasai diri. Sebagai tanda orang yang dapat menguasai diri. Menang terhadap sifat egonya. Menang terhadap sifat kemauannya sendiri. Penguasaan diri. Seperti dalam buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Ternyata kesabaran dan penguasaan diri ini ada kesinambungannya. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Jadi sangat penting, anak, kita menerapkan sifat sabar. Kesabaran itu harus terus-menerus. Kalau kebanyakan orang, kalau yang umum berlaku, ya, sabar ada batasnya. Ya, sabar ada batasnya. Itu betul, nak. Itu nggak salah. Ya. Sabar ada batasnya. Tetapi dalam kekristenan, Tuhan mengajarkan sabar itu terus. Sekolahnya bersama kehidupan. Ya. Pengalaman hidup itu membuat kita sabar. Dan sabar itu sampai kapan? Ya seterusnya. Selama kita hidup, terapkan sifat sabar. Orang yang sabar itu orang yang menguasai diri. Ya. Orang yang demikian ini melebihi dari seorang pahlawan. Puji Tuhan, anak. Dengan kesabaran kita bisa menyelamatkan orang lain. Dengan kesabaran kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Kan pahlawan itu tugasnya menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan dirinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan bila mana kita sabar, dan bila kita sabar, itu kita seperti pahlawan, bahkan lebih dari pahlawan. Menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan diri kita. Sabar dalam segala hal. Puji Tuhan. Dalam Amsal 19, Amsal 19 ayat 11. Saya ulangi, nah,
perhatikan Alkitabnya, buka ya. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Diulangi ya. Ya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kita sambung 2 Korintus 11 ayat 19. Ini kebalikan ya, dari Amsal 19 ayat 11, sekarang 2 Korintus 11 ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Nah, anakku, ternyata kesabaran itu tanda orang yang berakhlak baik, yang berakhlak mulia. Orang yang sabar itu memiliki standar hidup di atas rata-rata, beda sama orang lain. Kalau umumnya itu kan sabar ada batasnya. Umumnya itu dia baik kita baikin, dia jahat kita jahatin, itu umum kan, adil kan. Tapi dalam Tuhan tidak demikian. Orang yang sabar menguasai dirinya. Orang yang sabar memiliki karakter yang mulia, karakter yang baik, dan dia punya standar hidup di atas rata-rata orang lain. Sabar. Puji Tuhan sekalian, tidak semua orang menyenangkan kita. Tidak semua orang bisa mengerti keadaan kita. Berbeda-beda sifat, berbeda-beda karakter. Kita bisa bergaul, berteman, berkawan dengan mereka. Jangan tinggalkan kesabaran. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki karakter Roh Allah, karakter Roh Kudus, di antaranya penyabar, sabar. Di keluarga, bersama orang tua, bersama saudara, ada adik, ada kakak, ada om, ada tante, ada oma, ada opa, tetangga, gitu ya. Di sekolah, ada teman-teman, ada guru, sebagainya. Dimanapun engkau berada, tetap gunakan kesabaran. Roh Kudus menuntunmu, Roh Kudus membawamu, agar engkau punya karakter Roh Kudus. Di antaranya adalah sabar, ya, kesabaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati anak sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita terima hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami naikkan syukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami membaca firman-Mu, Kau memberkati kami mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkenan memeteraikan firman-Mu di sanubari kami. Biarlah firman bertumbuh di hati kami, dan firman-Mu menuntun kehidupan kami, agar hidup kami selaras dengan kehendak Roh Kudus, di antaranya mempraktekkan karakter sabar. Ampuni semua salah dosa kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami sering kurang sabar, sering tidak sabar, dan gampang marah, gampang emosi. Ampuni kami Tuhan. Dan sejak saat ini kami akan belajar hidup sabar sesuai karakter Roh Kudus. Tuhan, aku hamba-Mu berdoa,
bagi setiap anak-anak sekolah penuai. Engkau berkati mereka, lindungi mereka, tuntunlah mereka, agar mereka bertumbuh menjadi generasi yang ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Sehingga suatu ketika mereka menjadi angkatan yang akan memegahkan, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah orang tuanya, papa mamanya, seisi keluarganya, Tuhan memberkati. Berkati usaha pekerjaan orang tuanya, berkati rumah tangganya. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami perlu perlindungan-Mu ya Tuhan. Beri kami keselamatan dari wabah yang sedang merajalela ini. Berkati negara kami, pemimpin negara ini, pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil, para menteri, anggota MPR, DPR, berkati mereka. Agar mereka bekerja dengan secara maksimal melayani masyarakat. Agar bangsa Indonesia segera keluar dari krisis atau wabah yang sedang merajalela ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar sekolah penuai, baik para guru, staf yayasan, karyawan, seluruh para murid TK, SD, SMP penuai. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Salam sabar. Tetaplah sabar. Amin. Amin ya. Amin.